Halo, perkenalkan nama saya Hans Sulaiman Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang selanjutnya, yaitu praktikum yang ke-9 tentang, file operation, di mana pada studi case yang pertama, loading initial data dengan poin 40. Pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki initial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan solusi yang akan meload initial data dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki initial data atau tidak kosong. Note: data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage. Anda tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke Central Repository GitHub. Saat ini tidak disediakan 5 initial data pada storage DOM repository txt untuk data asrama DOM dan storage student repository untuk data mahasiswa atau student. Kemudian diberikan masukan seperti berikut. Nanti ini akan kita coba, lalu ini simulator kemudian akan memberikan keluaran seperti berikut. Lalu untuk studi case yang kedua, sini ada storing data dengan 60 poin. Setelah simulator berakhir eksekusinya, data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Tugas Anda adalah menyimpan kembali seluruh data asrama atau dorm dan mahasiswa atau student dalam berkas yang relevan. Perlu diingatkan bahwa tugas ini didasarkan pada taks yang pertama. Perhatikan contoh berikut dengan menggunakan intial data yang dijabarkan pada taks yang pertama. Dengan inputnya ini, maka outputnya nanti memberikan keluaran seperti ini. Selain itu, simulator juga akan menulis seluruh data yang ia miliki ke dalam berkas. Berikut adalah contoh berkas storage student repository txt perlu diperhatikan. Hal yang serupa juga dilakukan terhadap data asrama atau DOM. Nanti ini ada outputnya. Sebelum Anda menjalankan program, selalu eksekusi kedua barisan berikut untuk mereset kedua repositories. Nanti kita akan menjalankan programnya. Lalu kita berangkat kepada kode yang saya buat. Berikut adalah kode yang saya buat untuk menyelesaikan semua taks yang ada pada praktikum sebelumnya. Sebelum itu saya menjelaskan tentang tips terlebih dahulu, yaitu DOM C-nya. Nah, untuk drum scene ini ada include dom.h, include stlib.h, include string.h, include studio.h, lalu ada struct dom, create dom, char name, and site short, capacity, enum, gender, and site short, resident num. Nah, fungsi ini membersihkan fungsi yang akan membuat dan mengatasi sebuah struktur dom key dan memiliki 4 parameter: nama asrama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni awal. Lalu selanjutnya struct dom t, dia malloc search of struct dom t. Nah, ini berfungsi untuk mengalokasikan memori sebesar ukuran struct dom t, lalu menunjukkan dengan pointer d-nya. Lalu ini ada dname struct name, the capacity, the gender, the resident name, sama dengan not, return date. Nah, ini untuk menyalin nama, menyalin kapasitas, gender, dan menyimpan kapasitas nilai gender tersebut, lalu menyetel jumlah penghuni awal menjadi nol meskipun resident name dikirim, karena diasumsikan akan diatur kemudian. Lalu return day itu untuk mengembalikan pointer ke struktur DOM yang sudah dibuat. Lalu ke perangkat selanjutnya yaitu void print drum, struct drum t, drum print %s, %d, %s, slash n, drum name, drum capacity, drum gender, female, male, female. Nah, lalu untuk void print drum ini fungsi untuk mencetak informasi dari dasar dari satu asrama. Lalu ada print persen ini sampai pada mailnya ini mencetak nama kapasitas, gender, dikonversi ke string mail dengan operator ternary sama dengan. Lalu ada void print all DOM, structure, struct, DOM T, DOM assign sort banyak. Nah, fungsi ini mencetak semua asrama dengan dalam array DOM sebanyak-banyak. From integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari banyak, print DOM i. Nah, ini digunakan melakukan perulangan dan mencetak setiap asrama menggunakan fungsi print DOM. Lalu ke selanjutnya yaitu void print DOM detail,
Struct dom T, dom print, %S, %D, %S, %D, slash N, dom name, dom capacity, dom gender, gender male, female, dom resident new. Nah, ini untuk mencetak nama, kapasitas, gender, dapat jumlah penghuninya. Sama seperti yang tadi, cuma bedanya ada di si resident new-nya. Lalu ada void print all, dom detail, structure dom, dom, and site store banyak. Nah, fungsi ini untuk mencetak detail semua asrama. Lalu ada di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari banyak, i plus plus print DOM detail DOM. Sama seperti print all DOM yang tadi, tapi menggunakan print DOM detail untuk informasi lengkap. Lalu ada di sini void print all DOM detail, struct DOM t, DOM aside, sort banyak. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari. Lalu ada sama ini ada yang bawahnya. Void destroy DOM, struct DOM t, DOM, free DOM, name, freedom. Nah, ini ini apa itu namanya? Yang pertama ini membebaskan memori nama, membuat saya sendiri. Lalu kemudian membebaskan struktur DOM tree. Nah, terus selanjutnya ada sini DOM hanya di sini untuk memprint DOM-nya, print all DOM, destroy DOM, print DOM detail, print all detail. Lalu ada gender C-nya. Di sini ada untuk membedakan gendernya, enum gender, jenis char gender, if structure jam gender male sama dengan 0, return gender male, else return gender female. Lalu ada di sini ada gender dot hanya, gender male, gender female, enum gender T, jenis char gender. Lalu kita berangkat ke repositorinya. Nah, untuk repositorinya ini, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu include studio.h, include stdlib.h, string.h, string student.h, integer banyak student, const name file, students, mahasiswa. Fungsi ini membaca data mahasiswa dari file dan menyimpan ke array of pointer student t. Returnnya adalah jumlah mahasiswa yang berhasil dimuat. Ini yang ini nih, maksudnya. Fprint, student gagal membuka file, name file, file of open nama file, lalu return 0. Lalu di sini ada eh apa namanya yang bawah ini ya. Char baris 1024, struktur student T, list malloc 1000, size of student T. While f gets baris size of baris file sama dengan 0. Nah, fungsi yang itu menyediakan buffer baris untuk membaca satu baris teks, mengalokasikan array dari pointer student T sebanyak 1000 elemen. Lalu yang while-nya itu tadi membaca setiap baris dari filenya. Lalu ada baris strcpation baris slash n sama dengan 0 menghapus new line-nya seperti biasa. Lalu char ID, char name, char year, char gender, str. Nah, ini memecahkan baris menjadi token berdasarkan delimiternya. Lalu ada di sini list i sama dengan malloc size of structures struct student t, list i id, struct list i name, list year, list gender, list drop. Nah, ini untuk apa namanya, mengalokasikan memori untuk struktur student, salin string masing-masing ke struct, konversi string gender ke enum dengan fungsi jenis jenis yang tadi itu jenis dalam kurung, lalu set DOM ke 0, increment jumlah mahasiswa, lalu f close file mahasiswa sama dengan list. Return i menutup file menyimpan list ke output parameter dengan return jumlah mahasiswa. Lalu ada integer banyak DOM, const name file struktur DOM asrama integer i sama dengan 0. Itu untuk fungsi ini mirip banyak student, tetapi untuk data asrama sama hampir mirip seperti yang tadi, gagal membuka file nama file char-nya sama, tapi ini versi yang untuk membuka asrama yang ada itu bedanya ada kapasitas nama asramanya, kapasitasnya, gendernya, baru presidenumnya. Lalu F close files untuk menyimpan. Lalu ada di sini simpan student char nama filenya. Itu tuh mahasiswanya, ID-nya, name-nya, year-nya, dan gender-nya. Lalu untuk filenya fclose, lalu simpan DOMS ini menyimpan asramanya. Ada di situ ada nama asramanya, kapasitasnya, dan asrama untuk gendernya apa. Lalu kita berangkat ke student.c-nya. Untuk student.c-nya, sebentar, agak ngerek. Untuk student.c-nya di sini ada
Seperti biasa, include student.h, include student lib.h, include string.h, include student.h, lalu ada struct student t, create student, char id, char name, char year, and then gender t, gender char dorm name. Ini untuk membuat struct mahasiswa dengan parameter data mahasiswa. Lalu ada struct student is malloc size of struct students, as id, as sama dengan name, as year, as gender, as dorm. Default belum assign. Ini untuk menyalin data string nama, ID, nama angkatan mahasiswa ke memori heap. Lalu ada gendernya itu saya jenis kelamin dan hasilkan dorm ke nol belum tinggal di asrama. Lalu ada fungsi print studentnya yaitu di sini ada point print student, struktur student, print person s, lalu ada person s lagi, lalu slash n student ID, student name, student year, student gendernya. Lalu ada void print all students, struktur student, student asal short jumlah. For integer i sama dengan 0. I itu hasil dari jumlah, print student, student. Void print student detail, student, students. Ini untuk sama seperti yang tadi, ini lebih versi studentnya. Untuk ID-nya, name-nya, year, gender, lalu seramanya cowok atau cewek. Lalu void print all student detail, student, inside short jumlah. Ini plus student detail, find by ID untuk menemukan nanti mahasiswanya dengan ID-nya. Lalu assign student, lalu ada sini, lalu ada type of void on phrase action, so student T, struct dom T, dom all. Void teachers all dom, structure student, struct dom, dot all. Dom all design student untuk seramanya, lalu point place student, struct dom new, on place action, on move if student gender, dom new resident name, dom new capacity, if student dom null, dan on move, null on move student dom sama dengan dom new, lalu ini untuk membebaskan ID-nya di nama studennya, lalu ada name-nya, lalu ada year-nya. Nanti kita berangkat kepada studi case yang pertama. Berikut adalah studi case yang pertama yang saya buat, yaitu untuk hasilkan studi case yang pertama. Ini seperti biasa, studio.h, studio.b-string-h, live student.h, ini untuk mengimpor library standar dari Prinas itu, mengimpor file header lokal yang berisikan struktur dan fungsinya. Lalu ada duplikasi include untuk DOM. Lalu kita masuk ke fungsi mainnya. Integer main, integer argc, char argv. Fungsi utama program parameter arg dan v ini tidak digunakan tapi disediakan untuk keperluan umum. Lalu kita berangkat ke alokasi awalnya. Struct student t, murid malloc 1000, size of struct student t, struktur DOM asrama malloc 1000, size of struct DOM 3, char input malloc 1000, size of char. From integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 100, i plus plus. Nah, ini untuk mengalokasikan pointer murid ke 1000 mahasiswa, lalu ke asramanya 1000 asrama, lalu inputnya untuk menyimpan 1000 baris perintah string dari SCD. Lalu ada force integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 100, i plus plus, input i malloc 100. Setiap input i dialokasikan 100 karakter untuk menyimpan satu baris input. Lalu ada integer jumlah murid banyak students dalam storage ini, txt murid, jumlah asrama dalam storage ini, asrama, integer baris. Hasil yang dibaca dimasukkan ke dalam array murid dan asrama serta jumlah disimpan di jumlah murid dan jumlah asrama. Lalu file fgh input baris 100 etcdin, input baris strcpsn, input baris slash n sama dengan 0. Nah, ini untuk apa namanya, membaca input dari student sampai EOF atau dia garis-garis 3, lalu menghapus karakter new line seperti biasa, lalu kita berangkat ke if strcmpn input baris sama dengan 0 maka break. Jika ditemukan garis yang 33 itu berikut berarti perintah selesai dan keluar dari loop. Lalu ada parsing perintah, di mana di sini ada charge token, stroke strtok, input baris, mengambil perintah utama dari baris token sebelum stack pertama. Lalu if strcpn token student add, lalu sama dengan 0, char id,
null, str cekan null, char name, char year, char enum gender t, gender, jenis str tk null, hashtag, char dom, str cekan null. Ini mengambil data mahasiswa dari input ID, nama, angkatan, gender, dan nama asramanya. Lalu if ID name dan year, if find student by ID, murid jumlah murid ID sama dengan minus satu, murid jumlah murid-murid create student ID name year gender dom. Jika ID belum digunakan buat objek student baru dan tambahkan ke array-nya. Lalu ada di sini perintah student print all, else if print all, lalu else print all detail, lalu else if dot dom add char name strtok null hashtag insign char baru sebentar ngelek char null insign short capacity atau strtok null enum gender jenis strtok null insign short student unknown. Nah, ini mengambil nama dan kapasitas serta gender drum dari inputnya nanti. Lalu if name asrama, jumlah asrama, create down name, capacity, gender, resident new. Nah, ini untuk membuat dan menambahkan drum ke array-nya. Lalu ada di sini perintah drum print all drum secara detail lalu baris plus plus. Lalu kita akan coba untuk mengcompile kode tersebut. Kita mencoba mengcompile eh, programnya ini untuk berikan atau tidak. Kita coba di sini ada makefile untuk membentuknya. Masih terpanggil lalu kita tes. Lalu kita ke readme untuk soalnya. Ini dia. Sorry. Sini. Eh, nah, nah, sesuai apa yang ada diharapkan, lalu kita berangkat kepada studi case yang kedua. Untuk studi case yang kedua, di sini ada saya jelaskan yang ini. Di sini ada studio.h.stlib.h include string.h lib, lib student ini untuk biasa seperti biasanya untuk mengimport definisi struktur dan fungsi terkait student dalam capacity dan gender. Lalu kita masuk ke fungsi integer main-nya. Untuk sama seperti yang tadi, integer main argc char argv ini untuk fungsi utama parameter ARGV kecil yang tidak digunakan. Lalu struct student t murid malloc 100 size of struct student t struct dom t asrama sama dengan malloc 100 size of struct dom lalu char input malloc 100 size of char. Nah, ini kodenya hampir sama seperti yang tadi, mengalokasikan murid asrama dan inputnya sama seperti yang tadi. Untuk yang sampai sini sama, masih sama. Lalu ini ada print all student murid jumlah, lalu print all student detail, lalu ada di sini else if, sebentar, lalu ada di sini inside source capacity atau lalu ada else if untuk print all drum, lalu untuk else if print all drum detail, lalu simpan storage student. Nah, hampir sama seperti tadi kodenya, nanti bedanya ada di outputnya. Ini kita coba. Sekarang kita akan coba mengcompile terlebih dahulu. Seperti biasa ada di Makefile, seperti biasa harinya. Lalu kita Ctrl C, S, V, Enter. Lalu kita ke readme untuk mengambil inputnya. Ini dia, sorry, dari tunggu taks pertama student aja. Untuk kita ke kitabnya aja, ke kitabnya kita. Sebentar, berangkat ke kitabnya. GitHub-nya ini dia GitHub-nya, ini dia inputnya yang kita masukkan. Tab. Lalu ke kodenya paste. Nah, sesuai apa yang ada
yang diharapkan dan apa yang tidak diinginkan. Lalu kita coba manggil yang untuk selanjutnya yang ini, yang kita manggil yang per untuk txt-nya. Oh, tunggu kita cek step dulu. Biar lebih rapi, kita panggil, lalu kita panggil yang ini, yang storage-nya ini, panggil lagi, atau masuk ke txt atau ke node, ini dia. Lalu kita coba panggil yang ini lagi, kita coba panggil yang ini dia, sama seperti yang diharapkan. Lalu panggil lagi, yang bagian ini, sama juga ini dia hasilnya, berhasil. Panggil lagi, itu yang terakhir kalinya. Nah, sama seperti yang diharapkan. Sekian dari hasil presentasi saya, di video presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Hasnul Tobing, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.